Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat semuanya, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah, rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tips ya, satu tips sederhana, 3 jurus sehat, sederhana namun powerful ya, insya Allah powerful. Oke, apa saja 3 jurus sehat yang bisa kita lakukan? Ya, cukup sederhana ya, tapi ini insya Allah sangat-sangat powerful ya. Nah, oke, ini dia uh, jurusnya. Jurusnya adalah mari kita jaga keseimbangan pH tubuh kita ya, pH potensi hidrogen ya, hidrogen dalam tubuh kita. Nah, 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita jaga dan konsumsi ya, kita kita konsumsi makanan yang mengandung probiotik. Yang kedua, mengkonsumsi makanan prebiotik. Dan yang ketiga, mengkonsumsi air alkali. Ya, cukup sederhana. PPA, probiotik, prebiotik, dan air alkali. Nah, apa saja? Apa yang dimaksud dengan probiotik? Apa yang dimaksud dengan prebiotik? Apa yang dimaksud dengan air alkali? Oke, saya yakin bagi rekan-rekan semua, sahabat semua yang concern dengan kesehatan sudah mengenal istilah-istilah ini, atau bahkan mungkin sudah membiasakan ya setiap harinya mengkonsumsi makanan-makanan ini, karena subhanallah, luar biasa ya, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan ini, sebetulnya ini salah satu kunci ya untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas, kekebalan tubuh ya, dan insya Allah akan membuat kita senantiasa sehat ya, insya Allah. Nah, kita sebelum dibahas satu persatu mengenai probiotik, prebiotik, dan air alkali, saya bahas sekilas dulu tentang imunitas ya. Jadi imunitas atau daya tahan tubuh kita ini, nah kita ketahui dulu ya, kita coba ketahui dulu bahwa berbagai fakta ini ya. Jagalah bakteri dalam usus dan lambung tetap seimbang. Nah ini kuncinya ya. Jaga bakteri dalam usus dan lambung. Nah, kenapa kita harus menjaga bakteri dan usus di dalam usus dan lambung? Nah, kita ingat bahwa bakteri dalam tubuh kita itu terbagi 3 kelompok ya, terbagi 3 kelompok. Ada bakteri baik, ada bakteri netral, dan ada bakteri jahat. Nah, kita harus kenali ini, kita harus tahu ini. Oke, selain itu juga fakta di dalam usus kita itu, ya usus manusia, itu terdapat sekitar kurang lebih 1.000 triliun bakteri. Ya. 1.000 triliun bakteri, luar biasa, banyak sekali, Masya Allah. Ya, lalu juga bakteri ini memiliki 300 varietas yang berbeda. Ya. Namun kalau dikelompokkan secara umum, secara global, ini bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu baik, netral, dan jahat. Oke, nah uniknya, bakteri netral ini yang mendominasi dalam usus manusia, dalam usus kita ya. Dan juga bakteri netral ini adalah bakteri yang menentukan kesehatan usus. Jadi gambarannya begini, kurang lebih sederhananya begini. Ketika bakteri baik lebih banyak dari bakteri jahat, maka si bakteri netral ini akan ikut menjadi bakteri baik. Oke? Sebaliknya, ketika bakteri jahat lebih banyak daripada bakteri baik, maka si bakteri netral ini akan menjadi bakteri jahat lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkontrol, mengendalikan, menjaga agar bakteri baik ini lebih banyak, intinya begitu ya, dibanding dengan bakteri jahatnya. Oke? Karena bakteri baik ini diperlukan oleh tubuh kita.
Oke, nah berikutnya kita mulai ke pembahasan probiotik ya. Apa sih probiotik? Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme ya. Jadi mikroorganisme semacam bakteri, jamur gitu ya, tapi yang baik ya. Yang hidup aktif di dalam makanan fermentasi biasanya. Ya, makanan fermentasi. Apa saja makanan fermentasi? Nanti dijelaskan ya contohnya. Apa saja makanan yang mengalami fermentasi. Oke. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik atau mikroorganisme-organisme kecil ya, organisme sangat kecil, mikro. Karena probiotik ini ya, eh, makanan yang mengandung probiotik ini bisa menekan perkembangan bakteri jahat. Oke, itu poinnya ya. Jadi makanan probiotik ini bisa menekan perkembangan bakteri jahat, betul ya. Lalu menguatkan daya tahan tubuh. Nah, ini yang sangat diperlukan oleh kita semua saat ini. Menguatkan daya tahan tubuh. Bisa didapat dari probiotik. Oke. Lalu menurunkan aktivitas enzim-enzim yang beracun ya. Jadi bisa menekan ya, bisa diturunkan oleh aktivitasnya dari enzim beracun ini oleh makanan probiotik. Mengurangi risiko kanker ya, lalu membantu proses metabolisme dan otomatis probiotik ini menjadi makanan baik ya menjadi makanan bagi bakteri baik ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa saja contoh dari makanan yang mengandung probiotik ya? Nah, biasanya ini dalam makanan yang hasil fermentasi ya. Zat asam laktat berkembang. Ini ya formulasinya begini. Dalam makanan fermentasi, zat asam laktat itu berkembang ya di dalam makanan yang merupakan hasil fermentasi. Sehingga probiotik bisa berkembang biak di makanan tersebut. Oke, bisa difahami ya. Oke, jadi berkembangnya karena ada perkembangan zat asam laktat ya dalam makanan yang mengandung yang hasil fermentasi itu atau yang mengandung probiotik. Apa saja contohnya? Nah, ini banyak dan mudah dan murah ya. Bisa kita dapatkan dimanapun, kapanpun. Insya Allah ya, selama persediaan masih ada. Yaitu tempe, oncom, tauco, miso ya. Ini sejenis dari kacang-kacangan ya. Yang yang kita ketahui ini adalah merupakan makanan hasil fermentasi. Lalu yogurt ya, atau ada Yakult ya, saya nggak sebut dicantumkan di sini karena itu identik dengan merek. Kefir, keju, ya itu juga makanan yang baik ya, menghasilkan ya, atau mengandung probiotik. Lalu asinan, acar, tapi ya sejenis ini ya makanannya. Salad, kimchi ya. Kimchi ini acarnya saladnya khas Korea ya, dari Korea. Oke. Itu probiotik. Berikutnya selanjutnya konsumsi makanan prebiotik. Apa prebiotik? Nah, prebiotik ini asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik. Oke. Nah, mudah saja sebenarnya untuk mengenali prebiotik ya. Nanti kita bahas. Ya, kita bahas fungsinya dulu. Apa sih fungsi dari prebiotik ini? Beberapa di antaranya yaitu merangsang pertumbuhan mikroba tertentu ya, merangsang pertumbuhan tadi mikroorganisme, meningkatkan populasi bakteri baik sama ya dengan probiotik, menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Jadi sebenarnya ini pendukung ya, prebiotik ini pendukung dari probiotik. Jadi kalau ada dua-duanya ini akan saling melengkapi. Contohnya apa? Nah, contohnya ini dia ya. Prebiotik atau makanan probiotik itu bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran ya. Dan beberapa rempah, beberapa saja ya rempah yang mengandung prebiotik ya, di antaranya bawang putih dan bawang merah ya. Oke, jadi mudah sebenarnya ya. Jadi konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran,
rempah gitu ya. Nah, kenapa? Karena jika prebiotik ini kurang ya, kita kekurangan prebiotik, maka tadi bakteri jahat ini akan lebih mendominasi, dan kalau bakteri jahat ini mendominasi ya, maka eh, akan mendorong terbentuknya zat-zat beracun dan enzim-enzim yang berbahaya bagi tubuh kita. Otomatis berarti daya tahan tubuh kita akan berkurang. Otomatis lagi berarti berbagai macam penyakit siap ya apa namanya eh, menggerogoti kita ya. Kita akan semakin rentan oleh berbagai macam penyakit, terkena oleh berbagai macam penyakit. Nah, yang terakhir, konsumsi air alkali. Nah, kenapa air alkali? Ada beberapa kelebihan ya dibanding dengan air yang lain. Nah, kan saya akan ketengahkan beberapa fakta ya. Nah, kita kenali dulu beberapa macam air ya. Ada air mineral, biasa kita minum ya. Ini biasanya prosesnya melalui filterisasi, ozonisasi, kalau yang sederhana dimasak ya. Ini termasuk ke dalam golongan air mineral. Air yang mengandung mineral ya. Mineral itu berasal dari asal dari mata air tanahnya ini ya. Biasanya berasal dari tanah, batuan gitu ya. Yang mengandung mineral. Ada mikro mineral yang sangat kecil, ada makro mineral yang lebih besar ya. Lalu ada air demineral ya. Demineral ini biasa cara pengolahannya dilakukan dengan cara distilasi ya. Jadi diuapkan, nah, lalu diembunkan. Jadi disaring ya. Ada yang menyebut juga demineral ini air murni, tapi saya tidak sepakat kalau air demineral ini disebut air murni. Kenapa? Karena sebenarnya kalau yang murni air alami itu tidak dikurangi mineralnya, ya dia mengandung mineral kalau air yang alami ya. Termasuk air alkali itu sebenarnya airnya lebih alami gitu, ketika mengandung banyak mineral gitu ya. Nah, jadi lebih tepat kalau disebut demineral karena dia mengurangi mineral-mineral yang ada, yang terkandung di dalam air itu ya. Ada juga dengan proses reverse osmosis atau RO ya. Jadi intinya demineral ini dikurangi kandungan-kandungan mineralnya yang terkandung dalam air itu sehingga lebih mendekati kepada kemurnian H2O-nya. Nah, kalau mungkin pengertian murninya itu karena murni airnya itu mengarah kepada mendekati H2O ya, H2O aja gitu senyawanya ya. Nah, yang ketiga air alkali, atau sebenarnya air alkali ini mineral gitu ya, mengandung mineral. Mineralnya mineral alkali gitu ya. Jadi tapi sering disebut air alkali atau air pH basa ya. Nah, ada dua cara minimal ya, setidaknya ada dua cara pengolahan atau pemrosesan untuk mendapatkan air alkali. Yang pertama dengan cara elektrolisis biasanya ya, yaitu dialirkan dengan listrik lalu dipisahkan ya, si H2O tadi, senyawa H2O dipisahkan ion positif dan negatifnya, H+ dan OH-nya ya, itu dipisah sehingga bisa didapatkan dengan cara elektrolisis ini mana air yang pH asam dan mana dipisahkan ya, bisa dipisahkan. Mana yang air pH basa ya, atau yang ion negatif dan ion positifnya. Ada juga yang secara alami, yang air alkali ini prosesnya yaitu ada kalau alami betul-betul itu seperti air zam-zam ya. Lalu ada lagi di mana tuh Lourdes ya. Itu airnya alami, memang dia mengalami apa namanya? Aktivasi dengan batuan ya. Sehingga menghasilkan pH alkali atau pH basa. Nah, saya sebutkan tadi air zam-zam
ya untuk air mineral alkali yang alami, dan ada juga saya memiliki produk yang merupakan termasuk air alkali, yaitu Aerobat. Ya, Aerobat ini kandungannya diupayakan mendekati mendekati air zam-zam, karena berbagai faktor tentu ada perbedaan ya. Nah, kenapa air alkali? Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa air yang terbaik yang diminum oleh kita itu adalah air yang bersifat basa atau alkali ya. Kita ketahui bahwa pH basa itu ya di atas 7 ya, atau di atas 7,2. Yang pH asam di bawah itu, di bawah 7 disebutnya pH asam ya. Di atas 7 disebutnya pH basa atau alkali. Nah, mineral alkali apa aja? Mineral alkali, nah alkali kenapa disebut alkali? Karena alkali ini kita kenal ya dari unsur logam ya, dari unsur logam kita pelajari dulu di kimia, ada golongan 1A dan golongan 2A ya. Nah, golongan 1A dan 2A ini termasuk logam alkali ya. Kalau di 1A, di golongan 1A itu kecuali hidrogen ya, termasuk logam alkali. Nah, di golongan 2A itu disebutnya alkali tanah ya, alkali tanah. Ya, di 1A itu ada hidrogen, ya, litium, natrium dan lain-lain ya. Di 2A ada Ada magnesium ya dan lain-lain. Jadi dan dan itu bisa didapatkan ya dari tanah dan batuan. Oke. Nah, beberapa fakta lainnya yang menarik ya berhubungan dengan air alkali ini. Kita tahu bahwa 80% tubuh kita adalah air ya. Nah, fakta lainnya adalah air zam-zam itu ternyata bersifat alkali dan basa ya. Ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa air zam-zam itu pH-nya di atas 9 ya. Rata-rata di 9, 9,5, 10. Dan air alkali ini bisa menjaga keseimbangan tubuh ya dan metabolisme tubuh. Lalu ternyata hasil penelitian ditemukan bahwa ikatan gen pada tubuh kita itu berada pada pH 9 dan 10. Jadi sangat-sangat disarankan untuk mengkonsumsi air alkali ini. Dan air alkali ini juga bisa membantu proses penyembuhan ya, dan juga meningkatkan sama dengan probiotik ya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sangat-sangat penting ya. Dan bisa dibedakan ya, sudah bisa dibedakan tadi ya. Jadi kalau air minum biasa itu yang kita sebut air mineral atau air di rumah ya, itu biasanya pH-nya netral antara 6,5 7,5 gitu ya pH-nya, atau rata-rata 7 lah biasanya, 6 7 gitu ya kalau yang di rumahan. Nah, kalau air zam-zam itu pH-nya 9 9,5 ya, antara itu rata-rata. Nah, Aerobat tadi yang saya sebutkan, saya punya produk yang namanya Aerobat. Ini air alkali juga dengan proses alami ya, yang proses alami melalui batuan alkali atau batuan far infrared, sehingga juga menghasilkan bioenergi gitu ya. Itu pH-nya 9 ya, rata-rata pH-nya 9. Oke, dan manfaat dari air alkali juga disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa Rasulullah SAW 1400 tahun 1400 tahun yang lalu ya sudah mengatakan bahwa air terbaik di seluruh permukaan bumi, di muka bumi itu adalah air zam-zam. Dan ternyata hasil penelitian para ahli ditemukan bahwa betul ya, ternyata air zam-zam ini dibandingkan dengan air-air di seluruh dunia, air yang terbaik. Dan setelah diteliti ternyata kandungannya kaya dengan mineral alkali. Ya, pH-nya basa. Oke. Nah, di dalamnya terdapat makanan yang membangkitkan selera, obat dari berbagai penyakit. Jadi tidak salah kalau air itu disebut obat.
Ya, karena dia bisa membantu proses penyembuhan. Yang intinya sebenarnya pada dasarnya adalah dia bisa tadi menetralkan pH ya tubuh. Jangan sampai pH darah itu menjadi asam ya. Kalau pH darah asam dia akan berusaha mengambil mineral biasanya dari tulang dan otot. Nah, ini yang membahayakan gitu ya. Ya harus cukup asupan yang kita konsumsi untuk bisa menetralkan pH ya. Dan itu bisa dilakukan dengan konsumsi makanan minuman yang ber-pH alkali, basa ya. Oke. Nah, jadi sudah ditegaskan ya oleh Rasulullah bahwa air zam-zam itu khususnya ya, itu bisa menjadi obat ya berbagai penyakit. Nah, ini hasil penelitian ya. Kita kenal Masaru Emoto, Dr. Masaru Emoto dari Jepang sudah membuktikan, dan ini bisa kita lihat bentuk dari molekul air zam-zam ya ketika diberikan kata-kata baik ya. Jadi air ini kata Dr. Masaru Emoto bisa mendengar ya, bisa merespon gitu ya, bisa membaca. Ini hasil penelitian sains modern ya. Jadi terbukti bahwa air zam-zam ini luar biasa ya. Bahkan Rasulullah mengatakan air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Ya ma'u zam-zama lima syuribalahu ya. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Nah, kita kenal dulu Umar bin Khattab ya, ketika hendak meminum air zam-zam ini beliau berdoa. Doanya berhubungan dengan akhirat ya, keselamatan akhirat. Jadi luar biasa. Jangan hanya cukup dengan doa ketika meminum air zam-zam ini untuk kita diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan ya. Mohon kepada Allah untuk diberikan tempat terbaik di surga misalnya. Yaitu doa-doa para sahabat ya ketika hendak meminum air zam-zam pada waktu itu. Oke, baik ya. Sampai di penghujung share di video saya kali ini. Wrap up-nya ya, kesimpulannya mulai saat ini konsumsi ya makanan yang mengandung probiotik secukupnya ya, lalu prebiotik juga secukupnya, dan air alkali secukupnya ya. Tidak usah berlebihan juga, karena jika berlebihan juga tidak baik ya. Terima kasih, semoga memberi manfaat ya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.